Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas D3 1 LINB dan NRB 2321500052. Di sini saya akan menjelaskan progres tugas mekanik dan elektrik saya. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu isi materi. Isi materi pada video yang saya buat yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari K3, menjelaskan proses dan prosedur yang harus dilakukan untuk menciptakan keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian menjelaskan kegunaan fungsi dan cara pemakaian perkakas atau peralatan tangan dengan benar dan jelas. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kegunaan fungsi dan cara pemakaian dari mesin perkakas di bengkel elektromekanik dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu K3 atau disebut keselamatan dan kesehatan kerja. K3 memiliki beberapa pengertian, di antara lain yang pertama, pengertian secara filosofis. Secara filosofis, K3 merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian pengertian secara keilmuan. Secara keilmuan, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian tujuan dari K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan utama penerapan K3 ada 3, yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jenis bahaya dalam K3. Ada beberapa jenis bahaya dalam K3 yaitu yang pertama, bahaya jenis kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang kedua ada bahaya jenis fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal. Dan yang ketiga ada bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadinya kerusakan pendengaran. Kemudian yang keempat ada bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Yang kelima ada bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Dan yang keenam ada bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Peralatan-peralatan untuk keselamatan kerja. Berikut ini adalah beberapa peralatan-peralatan untuk keselamatan kerja. Yang pertama yaitu baju kerja. Baju kerja yang dibuat khusus maintenance difungsikan untuk melindungi badan dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di lapangan kerja. Kemudian yang kedua ada safety shoes. Safety shoes untuk melindungi kaki dari sengatan listrik. Kemudian yang ketiga ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung di sini digunakan untuk melindungi mata dari bram-bram yang berterbangan, terutama bagi operator bubut. Kemudian yang keempat ada helm kerja. Helm kerja digunakan untuk melindungi bagian kepala dari bahaya tipaan bahan material. Kemudian yang kelima ada sarung tangan yang digunakan untuk perlindungan seluruh bagian hingga ke pergelangan tangan. Kemudian yang keenam ada pelindung telinga. Pelindung telinga ini digunakan untuk melindungi dari paparan kebisingan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada telinga.
Kemudian ada peralatan P3K. Berikut adalah beberapa peralatan P3K. Yang pertama ada buku petunjuk P3K. Kemudian ada pembalut segitiga. Dan yang ketiga ada pembalut biasa dengan ukuran 2 cm, 5 cm, 10 cm. Dan ada kasa steril, kapas putih, Snell Forkband, plester cepet atau tensoplast, sofra tool, bidai ukuran betis dan paha, gunting berban, pinset, kertas pembersih, sabun, lampu senter, pisau lipat, pipet. Kemudian ada obat-obat P3K. Kemudian ada beberapa obat-obat dari P3K. Yang pertama ada obat pelawan rasa sakit atau asetosal, analgin dan sebagainya. Obat pelawan mulas dan sakit perut, obat pelawan pedih-pedih di perut, norit, obat anti alergi, amonia cair 25%, merkurokrom, obat tetes mata, salep mata berantibiotika, salep bor, salep antihistaminika, obat gosong atau balsam, rifanol, salep sulfa, antiseptika, tablet garam, epidrin, dan yang terakhir ada Oralid. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda dalam keselamatan kerja. Yang pertama ada tanda pengenal pipa. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di industri, perlu diberikan beberapa petunjuk yang berhubungan dengan pipa dan aliran di dalamnya. Masing-masing bahan dapat ditandai dengan cincin atau tanda panah berwarna. Tanda panah menunjukkan arah aliran dari media. Bahan-bahan yang mengalir dapat dikelompokkan dalam 10 grup sebagai berikut. Yang pertama, warna latar dengan merah, yang berarti untuk pemadam api, dan warna jingga untuk cairan korosif dan beracun, yang warna kuning untuk cairan mudah terbakar berbentuk gas, kemudian warna coklat untuk cairan mudah terbakar dengan bahan minyak, kemudian warna hijau untuk air minum, pendingin, air boiler, dan jenis air lainnya, warna biru untuk udara bertekanan, warna ungu untuk peruntukan lainnya yang didefinisikan oleh standar perusahaan, warna putih, kelabu, dan hitam yang sama untuk peruntukan lainnya yang didefinisikan oleh standar perusahaan. Kemudian ada tanda pengenal untuk tabung gas bertekanan dan katup penyusut tekanan. Berikut adalah gas dan warna pengenalnya, yaitu oksigen dan warna biru, nitrogen dengan warna hijau, hidrogen dengan warna merah, asetilena dengan warna kuning, dan gas-gas lain yang tak dapat terbakar dengan warna abu-abu. Berikut adalah rambu-rambu yang sering digunakan dalam K3. Yang pertama, rambu-rambu untuk hati-hati bahan berbahaya, kemudian bahaya bahan korosif, bahaya bahan mudah meledak, hati-hati bahan penyebab kanker, bahaya bahan radioaktif, bahaya barang terjatuh dari atas, bahaya biologi, bahaya kebisingan tinggi, bahaya area laser, bahaya pernafasan, bahaya benda tajam, hati-hati bahan beracun, hati-hati cairan panas, hati-hati lalu lintas forklift, dan yang terakhir adalah bahaya gas bertekanan. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang pertama, yaitu jangan panik. Meskipun situasi dan kondisi selama kecelakaan berlangsung tegang, cobalah untuk tetap tenang dan segera mengambil tindakan dengan benar dan cepat. Kemudian, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya.
menjauhkan korban kecelakaan dari tempat semula berfungsi untuk menghindari kecelakaan susulan yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan menghindari lokasi kecelakaan, pekerja pertolongan pertama akan dapat lebih fokus dalam merawat para korban. Kemudian, perhatikan pernapasan, detak jantung, pendarahan, dan tanda-tanda shock lainnya. Jika korban kecelakaan mengalami masalah pernapasan, pendarahan, dan tanda-tanda shock lainnya, segera berikan pertolongan pertama sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kemudian yang keempat, yaitu jangan memindahkan korban dengan tergesa-gesa. Jangan pindahkan korban sebelum diketahui persis jenis dan tingkat keparahan cedera yang dialami, kecuali jika tempat itu tidak lagi memungkinkan untuk melakukan perawatan. Jika korban mengalami pendarahan dan harus dibawa menuju rumah sakit, hentikan pendarahan terlebih dahulu dan pastikan korban mendapatkan penanganan terbaik sebelum dipindah ke rumah sakit. Dan yang kelima dan yang terakhir, yaitu segera merujuk ke pusat medis terdekat. Pertolongan pertama pada kecelakaan pada prinsipnya adalah bantuan sementara. Jika korban terluka parah, jangan ragu untuk merujuk ke pusat medis terdekat seperti fasilitas kesehatan, dokter spesialis, maupun rumah sakit. Kemudian berikut adalah peralatan tangan lab bengkel elektrik. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu macam-macam alat ukur pada bengkel elektromekanik. Apa itu alat ukur pada bengkel elektromekanik? Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang digunakan untuk pengukuran secara mekanik. Apa saja yang termasuk pengukuran mekanik yang sudah diketahui? Ketika kamu sedang mengukur panjang lebar, kedalaman, diameter dari suatu benda kerja, berarti kamu sedang melakukan pengukuran mekanik. Biasanya untuk alat ukur yang berhubungan dengan pengukur dimensi dari suatu benda. Skala pengukurannya terdapat dua jenis, yaitu menggunakan skala metrik dan skala inci. Macam-macam alat ukur pada bengkel elektromekanik. Yang pertama ada mistar ukur. Sebagian mistar ukur yang mempunyai satuan ukur metris dengan pembagian antara 0,5 mm dan 1 mm dan satuan ukuran Inggris inci dengan pembagian ukuran pecahan 1/16 dan 1/8. Kemudian ada mistar sorong. Selain untuk mengukur ukuran luar dan ukuran dalamnya, mistar sorong ini dapat pula dipakai untuk mengukur ukuran kedalaman. Kemudian ada mikrometer. Alat pengukur yang sangat presisi biasa dipakai untuk pengukuran ketebalan dan dari material, diameter luar, dan lain sebagainya. Kemudian ada jangka bengkok. Dibuat dari baja perkakas atau baja lenting yang pada bagian ujung kakinya bidang-bidang rata dikeraskan atau disepuh. Kemudian ada pita mengukur biasa. Pita mengukur yang baik dibuat dengan ujung yang bisa bergeser dapat dipergunakan dengan cara menekankan ujungnya untuk ukuran pendek atau ditarik dari sisi dan ditegangkan sepanjang benda kerja untuk bermacam-macam ukuran yang sesuai dengan panjang dalam pita pengukuran.